ألست ابن أبي طالب؟ علي. ليتني أكون حيا عندما يخرجك قومك ولم يجد أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat audisi. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu tercurahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, diberikan kesehatan dan rezeki melimpah barokah, amin ya rabbal alamin. Setelah akhir dari episode 1 yang mengisahkan munculnya tanda-tanda kenabian, lanjut ke alur cerita film Omar episode 2. Di episode ini dikisahkan bermulanya eksistensi Islam di Mekah hingga deklarasi perlindungan terhadap Rasulullah SAW sebagai Nabi oleh Bani Hashim, dan bermulanya penentangan terhadap Islam dari kaum Quraisy. Jangan lupa like dan subscribe untuk selalu update episode film Omar. Untuk saran dan masukan tinggalkan di kolom komentar. Saksikan alur demi alur, jangan di skip, karena bisa saja ada jawaban dari kegelisahanmu berasal dari perilaku atau suri tauladan dari sahabat Rasulullah SAW. Seperti apa alur ceritanya? Selamat menyaksikan. Cerita diawali dengan bertemunya Abu Bakar dengan beberapa petinggi Quraisy yang mempersiapkan diri untuk menghadiri pertemuan kaum, yaitu Abu Jahal, Walid bin Al-Mughirah, Khalid bin Walid, dan Walid bin Walid. Selayaknya sesama kaum Quraisy, Abu Jahal menyapa Abu Bakar dan menanyakan perihal kedatangannya ke Darun Nadwah. أنت صباحا يا أبا بكر. أنت صباحا. ألا تصحبنا إلى دار الندوة؟ أنا في مشغلة وفيكم غنى. Mendengar jawaban Abu Bakar, Abu Jahal merasakan adanya kejanggalan, karena sebelumnya Abu Bakar adalah seseorang yang suka bergaul. Di tempat lain, Abu Bakar bertemu kembali dengan salah satu petinggi Quraisy yang merupakan sahabat dekatnya, yaitu Utsman bin Affan. أبا بكر. عثمان إلى أين؟ إلى مجلس القوم. أفي حادثة. Setelah sedikit berbincang, Utsman melihat Abu Bakar yang kelihatan resah. Utsman meyakinkan Abu Bakar untuk bercerita perihal kegelisahan di hatinya. Abu Bakar pun bersedia bercerita kepada Utsman dengan syarat menyimpan berita tersebut dan tidak akan menyebarkannya. Utsman pun menyanggupi syarat tersebut. Kemudian Abu Bakar meminta Utsman meninggalkan pertemuan kaumnya untuk ikut dengannya bertemu dengan Rasulullah SAW. دع عنك مجلس القوم نهارك هذا. Kemudian terlihat Ali kecil sedang berlari, bergegas menemui sang ayah. Sesampainya di rumah, Abu Thalib bertanya kepada Ali tentang apa yang Ali dan Rasulullah kerjakan di jalan dekat pegunungan, karena Abu Thalib melihat Ali dan Rasulullah melakukan gerakan sujud dan gerakan-gerakan yang berbeda saat menyembah berhala. رأيتك اليوم معه في الشعب. فعلت. إنها الصلاة يا أبتي. Ali pun menjawab bahwa itu gerakan sholat. Abu Thalib pun terkejut dengan beberapa jawaban Ali mengenai Tuhan, sholat, wahyu, Al-Quran, Islam, dan kenabian Muhammad SAW. Dan Ali menyampaikan kepada sang ayah bahwa dirinya memeluk Islam. دينه الإسلام. Abu Thalib sang ayah meminta Ali untuk menceritakan apa yang dia ketahui tentang Rasulullah SAW dan ajarannya. Setelah mengetahui semua cerita dari Ali, Abu Thalib meminta Ali untuk selalu bersama Rasulullah SAW dan menyimpan rapat berita tersebut.
kisah berpindah ke kediaman keluarga Yasir. Terlihat Ammar bin Yasir yang sudah bersiap meninggalkan rumah untuk berkumpul dengan umat muslim dan Nabi Muhammad SAW. Ammar bin Yasir adalah orang yang terawal memeluk Islam atau disebut as-sabiqunal awwalun. Terlihat Yasir yang marah kepada Ammar karena Ammar yang terlihat menghindar dan tidak berterus terang ketika ditanya oleh sang ayah perihal kesibukan Ammar, sehingga menjadikannya sering keluar rumah. Kemudian terlihat Sumayyah ibu Ammar yang bergegas pergi ke perkumpulan Bani Makhzum untuk membantu melayani para petinggi Bani Makhzum dalam sebuah acara pertemuan. Ammar yang mengetahui hal tersebut merasa kesal karena kemerdekaan yang diberikan oleh Bani Makhzum tidak merubah perlakuan terhadap ibunya selayaknya seorang budak. Mendengar jawaban Ammar, Yasir pun berkata bahwa ini adalah bentuk balas budi kepada Bani Makhzum karena menjadikan keluarga Yasir sebagai sekutu dan memberikan perlindungan terhadap keluarganya. Dan Yasir merasa mempunyai hutang nyawa kepada Bani Makhzum. Ammar yang kesal dengan jawaban Yasir meninggalkan rumah sambil bergumam, tak ada yang memiliki nyawa selain penciptanya. Yasir dan Umayyah pun kebingungan dengan perkataan Ammar. Dikisahkan dari rumah Abu Jahal, datanglah Umar bin Khattab berniat membahas tentang kabar yang berhembus perihal ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kaum Quraisy khawatir dengan menyebarnya Islam secara diam-diam, dan mereka pun mencoba mencari cara untuk menghentikannya. Kaum Quraisy, terutama Abu Jahal, tidak terima ada seorang pemimpin dari Bani Hashim yang secara kasta tidak lebih tinggi dari kaumnya. Berpindah di masa 3 tahun setelah pengutusan Nabi. Terlihat Abu Sufyan dan kaumnya sedang berbondong-bondong mengelilingi Mekah. Setelah beberapa saat kemudian, Abu Sufyan melihat beberapa orang muslim yang sedang melaksanakan sholat. Abu Sufyan bergegas menghampiri mereka dan menghina umat muslim. Abu Sufyan terlihat emosi karena kabar yang berembus selama ini tentang Muhammad dan Islam ternyata benar adanya. Menerima penghinaan tersebut salah seorang dari umat muslim, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud, menegaskan ke Abu Sufyan untuk meninggalkan dirinya beserta umat muslim dan menjauh, sebagaimana umat muslim yang sudah berusaha beribadah di tempat yang jauh dari pandangan agar tak terlihat kaum kafir, karena tak terima dan merasa tak dihormati. Karena Abdullah bin Mas'ud yang hanya seorang penggembala kambing berani bernada tinggi kepada Abu Sufyan, sang petinggi Quraisy, akhirnya konflik pun pecah. Terjadi keributan antara Abu Sufyan beserta kaumnya terhadap kaum muslimin. Namun bukan maju menyerang, Abu Sufyan lari dari keributan tersebut. Setelah bertikai dengan kaum Abu Sufyan, Ammar kembali ke rumah. Orang tuanya terkejut Ammar yang pulang dengan muka memar. Namun lebih terkejut lagi ketika mereka tahu siapa yang membuat muka Ammar memar. أبو سفيان سيد هل جننت أم ماذا ألا تذكر من نحن. Merasa khawatir karena Ammar telah berselisih dengan petinggi Quraisy, yaitu Abu Sufyan yang tak lain merupakan sekutunya. Yasir pun terheran kepada Ammar karena memiliki nyali besar melawan petinggi Quraisy. Ammar pun menjawabnya dengan membacakan ayat dari surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wallayl. Mendengar ayat tersebut, Sumayyah ibu Ammar meminta untuk dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW untuk berikrar dan memeluk Islam. Berbeda dengan Yasir, ayah Ammar yang masih tertahan karena rasa takutnya terhadap Bani Makhzum yang merupakan sekutunya. Setelah konflik Abu Sufyan terhadap umat muslim, kabar pun menyebar ke seluruh petinggi Quraisy
terlihat Utbah bin Rabi'ah dan Abu Zaifah menghampiri kediaman Abu Sufyan untuk menanyakan perihal konflik yang telah terjadi. Abu Sufyan pun membenarkan kabar tersebut. Utbah bin Rabi'ah menyayangkan peristiwa pertikaian yang telah terjadi, karena bagaimanapun juga mereka yang sudah meninggalkan agama nenek moyang dan memeluk Islam adalah kerabat dari kaumnya. Namun berbeda dengan Hindun, istri Abu Sufyan, yang menganggap kaum yang meninggalkan agama nenek moyang dan memilih ajaran Islam sebagai pemberontak. Hindun berpendapat bahwa hal tersebut merupakan penghinaan untuk kaumnya dan harus ada tindakan tegas. Abu Zaifah yang secara diam-diam sudah memeluk Islam pun kurang setuju dengan pernyataan Hindun dan mencoba mendebatnya. Namun Utbah bin Rabi'ah memotong perdebatan mereka dan menegaskan untuk tidak tergesa-gesa dan menyikapi konflik tersebut dengan bijak dan dengan strategi yang tepat. Kemudian cerita berpindah ke arena gulat. Terlihat Wahsy, budak dari Jubair bin Mut'im, yang sedang bertarung. Kemudian Umayyah bin Khalaf memerintahkan budaknya Bilal bin Rabah untuk melawan Wahsy. Umayyah memerintahkan budaknya bertarung hanya karena menunjukkan kesombongannya kepada para petinggi Quraisy. Bilal pun sempat menolak permintaan tuannya, namun apa daya sebagai budak Bilal pun harus mengikuti dan masuk ke arena gulat untuk melawan Wahsy. Pertarungan dua budak Abinisya pun berlangsung. Umar yang pada saat itu berada di tempat yang sama merasa Umayyah tidak berlaku adil pada Bilal karena memerintahkan melawan Wahsy yang lebih kuat dan lebih ahli dalam bertarung dibanding Bilal. Dan benar saja Bilal bin Rabah bisa dikalahkan Wahsy dengan mudah. Terlihat Rihanah, kasih Wahsy, menyaksikan pertarungan. Seusai pertarungan, Rihanah menghampiri Wahsy dan meminta janji Wahsy untuk menikahinya. Namun Wahsy belum bisa memenuhi permintaannya sebelum dirinya merdeka dari status budaknya. Karena kecewa, Rihanah pun meninggalkan Wahsy. Kemudian dikisahkan turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 214-215, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Dengan dasar perintah tersebut, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan Bani Hashim untuk disampaikannya wahyu Allah Subhanahu wa taala dan dideklarasikannya agama Islam. Peristiwa tersebut menarik perhatian para petinggi Quraisy, kemudian berbondong-bondong menyaksikannya dan menghadirinya. Nabi Muhammad SAW didampingi Abu Thalib dan Hamzah menyampaikan wahyu-wahyu Allah serta mengajak kaumnya untuk memeluk Islam, menyembah hanya kepada Allah dan menerimanya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu Abu Thalib juga menyampaikan pesan kepada seluruh kaum atas perlindungannya kepada Nabi Muhammad SAW bagi siapa saja yang mencoba berniat buruk kepada Rasulullah SAW. Tiba-tiba Abu Lahab, yang juga merupakan salah satu paman Nabi, mencoba menghasut Bani Hashim untuk tidak mengikuti ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW dengan membuat fitnah terhadap Rasulullah SAW perihal sihir dan mengajak Bani Hashim untuk mengurung Nabi Muhammad SAW untuk menghindari kemarahan kaum Quraisy dan kaum Arab lain kepada Bani Hashim. Namun usaha Abu Lahab tidak membuahkan hasil karena Bani Hashim lebih percaya kepada apa yang disampaikan Abu Thalib, dan Bani Hashim pun bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. يا بني هاشم قد سمعتم كنا ورئيسنا يا أبا طالب فكلنا. Di sisi lain, Umar bin Khattab menyampaikan rasa kekhawatirannya kepada Zaid bin Khattab perihal dampak buruk bagi kaum Quraisy dan bangsa Arab setelah dideklarasikannya Islam oleh Bani Hashim. Umar bin Khattab khawatir akan terjadi perpecahan di dalam kaum Quraisy dan berpengaruh terhadap kehormatan kaum Quraisy bagi bangsa Arab lain, karena kaum Quraisy akan dianggap tidak memiliki dasar agama yang kuat,
Bukan hanya kaum Quraisy, Umar khawatir dengan pengaruh ajaran Islam terhadap kaumnya sendiri, yaitu Bani Adi. Kemudian berangkatlah Umar ke Darun Nadwa. Umar pun mengajak saudaranya Zaid bin Khattab untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Namun Zaid menolak karena baginya cukup Umar yang mewakili keluarga Khattab dan Bani Adi. Dan tanpa diketahui Umar bahwa sebenarnya Zaid bin Khattab secara diam-diam telah memeluk Islam. Sesampainya di Darun Nadwa, Umar melihat beberapa pemuda Quraisy yang sedang berjudi, yaitu Amr bin As, Ikrimah bin Abu Jahal, Umair, Safwan, dan Khalid bin Walid. Umar pun menegur mereka dan berkata, dikisahkan Umar bin Khattab merupakan salah satu pemuda yang sangat aktif dalam urusan kaum. Umar pun bergegas masuk dan mengikuti pertemuan. Demikianlah sahabat Odisi, akhir dari episode 2 dengan kisah-kisah sahabat Rasulullah SAW. Semoga ada hikmah positif serta berkah manfaat untuk kita semua. Nantikan alur cerita di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيلا إلى نبذكم راعي محمد يغالبونكم ببعض فهل نكون نحن أول من يسعى إلى ذلك وهو أجدر بأن ينهى محمدا ويكفه؟ فصل الكلام: لا تعجلوا إلى بني هاشم بالعداوة والقطيعة.